Halo semua, perkenalkan nama aku Francisca Dita Dwita, biasa dipanggil Dita, dari Prodi PGSD Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan kali ini, Dita akan membahas salah satu tema yang berjudul multikulturalisme dan pluralisme yang ada di Indonesia. Dita membahasnya tidak sendirian teman-teman. Dita mengajak teman Dita yang bernama Kak Afi untuk membahasnya. Silakan perkenalkan diri dong Kak Afi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anfrida Siskakwen, biasa dipanggil Kak Afi. Oke, mau tahu dong Kak sebelum membahas lanjut nih. Kak Afi asal dari mana ya? Aku asalnya dari NTT, tepatnya Flores Timur, kota Larantuka. Wah, jauh ya teman-teman dari Larantuka NTT. Oh ya Kak, apa sih yang buat Kak Afi tuh datang jauh-jauh dari Larantuka untuk kuliah di Jogja? Ada apakah dengan Jogja? Apa ya, yang pertama itu suasananya Kak Dita. Jadi suasana kota Jogja itu adem. Terus budayanya itu masih amat sangat kental ya. Terus orang-orangnya itu toleransi. Selain toleransi, terus saling menghargai ya satu sama lain. Seperti itu, maka dari itu aku itu tertarik untuk kuliahnya di Jogja, Kak Dita. Oke, berarti Jogja itu istimewa, yang dimana suasananya tuh adem, budayanya beragam, dan toleransinya tinggi. Oke Kak, mau nanya nih, kan kita kan bahas tema yang tentang multikulturalisme dan pluralisme. Nah, menurut Kak Afi sendiri, apa sih pengertian dari tema kita ini tadi? Jadi menurut pandangan saya tentang multikulturalisme dan pluralisme, kalau multikulturalisme itu ideologi ya. Ideologi yang dapat dijadikan alat untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Sedangkan pluralisme itu artinya sikap bagaimana kita menyikapi dari keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang dimiliki oleh masyarakat. Oke, nah kalau multikulturalisme dan pluralisme yang ada di Indonesia sendiri itu apa sih Kak menurut Kak Afi? Nah, multikulturalisme dan pluralisme itu pada dasarnya memiliki makna yang hampir sama. Terus Indonesia itu menganut multikulturalisme yang tercemin dalam semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Terus multikulturalisme ini menjadi kebutuhan bersama jika masyarakat itu menyadari heterogenitas dalam masyarakat. Seperti itu Kak Dita. Terus penyebab Indonesia disebut sebagai negara multikulturalisme atau keberagaman karena yang pertama itu letak geografis. Karena Indonesia ini memiliki ribuan pulau, terus kondisi iklim, yang selanjutnya pengaruh kebudayaan asing. Kak Dita mau tahu nggak di daerahku di Larantuka karena adanya pengaruh kebudayaan asing? Apa itu Kak? Kan dulu itu daerah aku itu dijajah oleh bangsa Portugis kan, jadi budayanya itu budaya Portugis. Karena dijajah oleh budaya Portugis, kebudayaan orang di sana itu udah mengikuti kebudayaan Portugis seperti itu. Wah, ternyata di Indonesia ada yang mengikuti kebudayaan dari luar negeri gitu. Oke Kak, nah menurut Kak Afi sendiri, adakah kota yang dengan toleransinya tuh sangat tinggi gitu Kak? Ya tentu ada ya Kak Dita, ada kota toleransi terus ada kota intoleransi. Tapi sebagian besar negara Indonesia itu negara toleransi Kak. Yang aku dapat kota toleransi itu kota Singkawang, terus NTT, Manado, banyak Kak, ada 10 kota. Nah, kenapa Kakak menyebutkan beberapa kota tersebut? Yang pertama itu untuk kota Singkawang itu disebut sebagai kota toleransi karena mereka memiliki terobosan melalui kebijakan Perwako Singkawang. Nah, apa sih Perwako Singkawang itu Kak? Nah, kebijakan Perwako Singkawang ini
tertuang dalam Peraturan Nomor 129 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan toleransi masyarakat. Jadi kebijakan ini dibuat tahun lalu, Kak. Dari peraturan ini menjadi pedoman bagi masyarakat Kota Singkawang. Seperti itu, Kak. Oke, menjadi pedoman ya. Ya. Nah, menurut Kak Afi sendiri, adakah kaitannya antara multikulturalisme dan pluralisme yang berkaitan dengan Pancasila, Kak? Ya tentu ada ya, Kak. Karena Pancasila itu harus menjadi rujukan dasar dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sistem ekonomi, sistem politik, sistem sosial, terus sistem budaya, sistem hukum, semua itu harus merujuk kepada Pancasila. Dan multikulturalisme juga bersumber dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke. Nah, Kak, kan kita tadi sudah membahas tentang pengertian, tentang beberapa macam contoh kota-kota tentang toleransi nih kan ya. Nah, ada nggak sih yang Kak Afi tahu kasus-kasus nih yang beredar beberapa akhir ini tentang multikulturalisme dan pluralisme yang ada di Indonesia sendiri, Kak? Ya, yang kita tahu ya, Kak, konflik tentang multikulturalisme itu ada konflik besar. Apa itu, Kak? Itu ada konflik Ambon, terus konflik yang kemarin di Papua, Ambon, Papua, Poso, Sulawesi Tengah, itu tuh merupakan konflik-konflik besar. Tetapi di tahun sekarang itu kurang ya konflik-konflik besar yang terkait dengan multikulturalisme. Namun ada konflik kecil. Yang saya tahu itu konflik suku Nduga dan Lanijaya di Papua. Nah, kenapa itu, Kak? Konfliknya itu apa? Konfliknya itu permasalahan yang diduga akibat kematian si Belu Gwijangge yang diduga dibunuh oleh masyarakat Lanijaya. Wah, masalah pembunuhan. Nah, peristiwanya tuh kalau boleh tahu nih, Kak, kapan ya? Peristiwanya itu terjadi pada tanggal 8 Januari 2022 jam setengah 4 sore. Wah, awal tahun di tahun ini ya, Kak, ya ternyata. Nah, Iya. lalu mereka itu perangnya itu atau proses bentroknya itu tuh apakah dengan adu suara ataukah menggunakan senjata, Kak? Cekcoknya itu pertikaian itu menggunakan alat tradisional ya, menyerang dengan alat tradisional. Karena ini adanya pembunuhan, berarti menggunakan kapak, panah, parang, bahkan tombak. Oke. Nah, apakah permasalahan ini itu sudah selesai atau belum sih, Kak? Permasalahannya itu sudah selesai, menemukan titik perdamaian bahwa kedua belah pihak itu mempertemukan tokoh-tokoh masyarakat. Kalau tidak salah, perdamaian itu dilakukan di Koding Jayawijaya, Papua, dihadiri oleh Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah, serta dari pihak TNI, Polri, tokoh masyarakat, bahkan tokoh agama juga turut hadir. Oke, berarti bukan hanya masyarakat ya, Kak, ya, pemerintah pun ikut serta loh ya. Oke, nah, lalu Kak, ada nggak sih kaitannya dengan Pancasila itu sendiri? Ada ya, Kak, tentu ada kaitan dengan Pancasila, yaitu konflik tersebut melanggar sila persatuan dan sila keadilan kemanusiaan. Oke, kenapa? Kenapa Kak Afi bilang adanya tentang sila kedua dengan sila ketiga ya? Kan kemanusiaan dan persatuan nih. Dikatakan bahwa ada hubungannya itu karena ini kasus pembunuhan. Jadi itu terkait dengan kemanusiaan. Terus sila ketiga itu karena bahwa kita itu mempunyai semboyan bangsa Indonesia, berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke. Terus penyelesaian permasalahan ini juga masuk ke dalam sila keempat. Mereka menyelesaikan dengan musyawarah dan melakukan pendekatan secara kekeluargaan. Oh iya, Kak Dita, terus kalau misalnya bawa ke ranah hukum, berarti mendapatkan hukuman pasal 338 KUHP.
tentang barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Tetapi mereka menyelesaikan dengan cara kekeluargaan. Masih ada toleransi ya Kak. Jadi perlu Kak Dita ketahui juga, sebelum suatu masalah dibawa ke ranah hukum, kita harus melewati pertimbangan secara kekeluargaan melalui norma, melihat dulu norma peraturan yang berlaku di masyarakat itu seperti apa. Oke, jadi jangan langsung dibawa ke ranah hukum ya Kak. Oke, nah jadi teman-teman, jika kita memiliki masalah, itu kalau bisa diselesaikan dengan kekeluargaan terlebih dahulu. Jangan dibawa ke ranah hukum. Ngeri kan kalau dibawa ke ranah hukum langsung dipenjara nanti. Oke, lalu Kak Afi, adakah isu-isu lain yang Kak Afi ketahui tentang multikulturalisme dan pluralisme ini? Nah, yang konflik yang satu ini seringkali terjadi di Indonesia, Kak Dita. Wah, apakah itu Kak? Konflik antar etnis berkaitan dengan sepak bola. Wah, siapa nih? Sepak bola. Jadi menurut saya itu fanatisme dalam arti luar itu memang diperlukan. Tetapi kalau salah adalah fanatisme yang sempit, yang menganggap bahwa kelompoknya paling baik, paling benar, paling bagus, paling unggul sudah, tetapi tidak menghargai kelompok yang lain. Gejala tersebut bisa menimbulkan konflik dan bisa menimbulkan bahkan menjadi konflik terus adanya korban. Nah, konflik ini sebenarnya ada penyelesaiannya nggak sih Kak? Kalau untuk permasalahan berkaitan dengan sepak bola ini, kemarin ada ya permasalahan. Itu ada pertandingan kalau tidak salah Liga El Tarik Kupang ya, yang diselenggarakan di Lembata. Nah, itu ada kericuhan antara kelompok klub A dan klub B itu saling mendukung ya. Tetapi karena tidak diterima kekalahan dari kelompoknya, itu merusak fasilitas-fasilitas lapangan, terus benda-benda di sekitar stadion ketika tim kesayangannya itu kalah. Bahkan merusak fasilitas itu yang sudah dipersiapkan secara matang. Nah, terus langkah seperti apakah yang harus pemerintah ataupun penegak itu supaya tidak terjadinya konflik ini lagi Kak? Kemarin itu sudah ada penegak hukum juga turut hadir. Mereka juga turut membantu mengamankan ketertiban di lapangan. Terus untuk penyelesaian barang-barang yang udah dirusakan itu, mereka diminta untuk bertanggung jawab. Jadi mereka itu tidak boleh pulang sebelum itu diperbaiki. Barang yang dirusak itu diperbaiki. Kemarin barang yang dirusak itu pagar ya Kak. Jadi sebelum pulang itu ada beberapa supporter mereka tahan. Terus diminta untuk perbaiki dulu. Kalau sudah diperbaiki baru boleh pulang. Jadi mereka jikalau merusak ya harus bertanggung Iya, harus jawab bertanggung ya Kak ya? jawab. Oke, nah dengan adanya beberapa konflik yang sudah Kak Afi sebutkan, apa sih upaya untuk mewujudkan multikulturalisme ini supaya tidak terjadinya konflik ini lagi Kak? Nah, aku punya 5 upaya ya yang harus ditegakkan, harus dikembangkan, harus diwujudkan. Yang pertama itu harus meningkatkan sikap toleransi. Yang paling penting itu sikap toleransi di tengah perbedaan. Yang kedua, pemerintah itu juga harus berperan sebagai pamong, sebagai pelindung, dan mendorong persatuan masyarakat dari berbagai latar belakang dari perbedaan tersebut. Terus kita juga harus menerima perbedaan dan hidup berdampingan secara damai tanpa melihat suatu kekurangan dari perbedaan. Terus yang keempat itu memberikan program pendidikan multikultural sejak dini agar anak-anak nanti itu mereka tahu menciptakan sikap saling menghargai itu seperti apa, peduli itu seperti apa, gotong royong. Yang paling utama juga menjunjung tinggi budaya dan menerima budaya dari daerah lain dengan rasa bangga. Seperti itu Kak Dita. Oke, jadi untuk mengupayakannya itu bukan hanya masyarakatnya saja ya Kak ya. Pemerintah pun juga harus berperan nih dalam mewujudkan masyarakat yang multikultural agar tidak terjadinya konflik ini lagi. Oke, kalau kita bahasakan lebih banyak nih nanti nggak selesai-selesai nih ya Kak ya. Kak, benar.
Terima kasih Kak Afi buat waktunya karena sudah meluangkan waktu untuk bertukar cerita dan memberikan informasi. Oh iya ya Kak Dita, kita juga harus bisa memahami makna multikulturalisme dan pluralisme agar hidup bisa sejahtera, adil, dan makmur. Itu denger ya teman-teman, kita harus bisa memahami apa makna dari multikulturalisme dan pluralisme yang ada di Indonesia. Terima kasih Kak Afi. Semoga tema yang kita bahas, yang kita ceritakan pada hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari Dita, terima kasih. Terima kasih.